Saat kita berjumpa dengan teman-teman kita, maka kita akan melihat bahwa kita dan mereka memiliki tampilan fisik yang beragam. Misalnya, ada yang punya model rambut keriting, lurus, dan ikal. Selain itu, warna kulitnya pun beragam. Ada yang cerah, sawo matang, dan gelap. Perbedaan ini ternyata tidak hanya ditemukan pada individu yang tak berkerabat dekat, tapi juga dijumpai pada dua individu yang kembar sekalipun. Jadi, walaupun berasal dari jenis yang sama, tiap individu memiliki tampilan fisik yang beragam. Keragaman ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, maupun organisme lainnya. Dari kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap individu itu unik atau tidak ada dua individu yang benar-benar sama persis. Nah, mungkin dengan adanya fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa pada individu sejenis memiliki tampilan fisik yang beragam? Sebenarnya, apa saja hal-hal yang menyebabkan munculnya variasi antar makhluk hidup? Yuk cari tahu jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintang, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Jumpa lagi dengan Kak Dwi, Master Teacher Biologi Bintang Pelajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi baru dengan judul Keanekaragaman Hayati. Oh iya, Sobat Bintang, ini adalah part pertama dari serial video Keanekaragaman Hayati. Lalu, apa saja yang akan dibahas di video ini? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai pertama, definisi keanekaragaman hayati, kemudian jenis tingkatan keanekaragaman hayati, dan juga manfaat keanekaragaman hayati. Oke, sekarang Sobat Bintang, silakan duduk manis, lalu fokus pada videonya, dan mari kita mulai. Oke, Kak Dwi akan mulai dari satu pertanyaan dasar. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah keragaman yang ditemukan pada makhluk hidup karena ada variasi pada level gen, spesies, maupun ekosistem. Keanekaragaman hayati ini disebut juga dengan istilah biodiversitas. Kita tentunya bisa menemukan banyak perbedaan antara dua organisme yang berbeda jenis, bahkan pada organisme yang sejenis sekalipun masih bisa ditemukan perbedaannya. Sebagai contoh, pada manusia, kita bisa temukan adanya variasi pada bentuk rambut, warna kulit, dan juga jenis golongan darah. Pada hewan, misalnya hewan kucing, bisa ditemukan adanya variasi pada corak dan warna rambutnya. Lalu pada tumbuhan, misalnya tumbuhan mangga, juga bisa dijumpai adanya variasi dari segi ukuran, bentuk, warna, dan rasa buahnya. Oke, mungkin sampai sini ada Sobat Bintang yang bertanya-tanya, kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya keanekaragaman hayati? Nah, dalam hal ini ada dua faktor yang berperan, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Kak Dwi akan mulai dengan membahas faktor genetik. Faktor genetik ini muncul jika terdapat variasi pada materi genetik di setiap individu. Hal ini bisa disebabkan oleh peristiwa hibridisasi atau penggabungan sifat genetik pada individu hasil persilangan. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh adanya perubahan pada DNA atau mutasi genetik sehingga memunculkan sifat yang unik pada suatu individu. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ternyata, lingkungan dapat memunculkan sifat unik
pada suatu individu. Misalnya, seseorang yang tinggal di area pantai, kulitnya akan sering terpapar sinar matahari sehingga warnanya akan menjadi lebih gelap dibandingkan dengan orang yang tinggal di pegunungan. Oke, Sobat Bintang, Kak Dwi baru aja menjelaskan mengenai definisi keanekaragaman hayati dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang Kak Dwi akan membahas mengenai 3 tingkatan pada keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, lalu yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, selanjutnya, mari kita bahas lebih detail mengenai ketiga tingkatan ini. Tingkatan pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, yaitu keanekaragaman yang muncul karena adanya variasi susunan gen pada individu yang sejenis. Jenis keanekaragaman ini dapat ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contoh keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan, yakni ada banyak variasi yang bisa dijumpai pada buah mangga, seperti mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, mangga apel, dan lain-lain. Kemudian, contoh keanekaragaman tingkat gen pada hewan bisa ditemukan pada kucing. Kucing memiliki banyak variasi atau ras seperti kucing Persia, kucing Anggora, kucing Siam, kucing Ragdoll, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, contoh keanekaragaman tingkat gen pada manusia, misalnya ada orang ras Asia, ras Eropa, ras Afrika, dan ras lainnya. Tingkatan yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies, yaitu variasi antar individu beda spesies yang menempati suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Pada keanekaragaman ini, tentunya dapat ditemukan perbedaan yang lebih banyak dan lebih menonjol dibandingkan dengan keanekaragaman tingkat gen. Jenis keanekaragaman ini dapat ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Contoh keanekaragaman tingkat spesies pada hewan, misalnya macan tutul dan singa. Umumnya, kedua hewan ini bisa ditemukan di kawasan savana. Kedua hewan ini memiliki nama spesies yang berbeda. Misalnya, nama spesies dari singa adalah Panthera leo, sedangkan nama spesies dari macan tutul adalah Panthera pardus. Selanjutnya, kita akan bahas contoh keanekaragaman tingkat spesies pada tanaman. Misalnya, pada tanaman jahe dengan kunyit. Jika dilihat sekilas, bentuk jahe dan kunyit terlihat mirip. Namun ternyata, keduanya merupakan spesies yang berbeda. Tanaman jahe memiliki nama spesies Zingiber officinale, sedangkan kunyit memiliki nama spesies Curcuma domestica. Nah, tingkatan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu variasi pada ekosistem yang memiliki komponen abiotik dan komponen biotik yang berbeda. Keanekaragaman ini bisa ditemukan di wilayah daratan maupun perairan. Contoh ekosistem di area daratan, misalnya hutan hujan tropis dan savana. Sedangkan di area perairan, misalnya ekosistem pantai dan terumbu karang. Nah, Kak Dwi akan bahas dulu seputar ekosistem di daratan, yakni hutan hujan tropis dan savana. Lalu, apa saja perbedaan dari keduanya? Baik, kita mulai dari hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki karakteristik seperti curah hujan sekitar 200 cm per tahun, memiliki tutupan kanopi yang rapat, memiliki vegetasi yang heterogen, dan juga punya jenis fauna yang beragam. Jenis tanaman yang dapat ditemukan di kawasan ini adalah pohon ulin, tanaman epifit, tanaman rotan, tanaman liana, dan lain-lain. Sedangkan
Jenis hewan yang ada di hutan hujan tropis diantaranya harimau, badak, gajah, monyet, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai savana. Savana memiliki karakteristik seperti curah hujan lebih kecil dari hutan hujan tropis, yakni sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Vegetasinya berupa padang rumput diselingi pepohonan dengan jarak yang berjauhan. Jenis tanaman yang dapat dijumpai di kawasan savana adalah rumput, semak belukar, pohon akasia, pohon baobab, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis hewan yang bisa ditemukan di kawasan ini adalah singa, macan tutul, zebra, jerapah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Kak Dwi akan membahas lebih detail mengenai ekosistem di wilayah perairan, yakni ekosistem pantai dan terumbu karang. Kira-kira apa saja ya perbedaan keduanya? Oke, kita mulai dari ekosistem pantai. Pantai merupakan batas antara lautan dengan daratan. Ketika air laut surut di siang hari, pantai menjadi bagian dari daratan. Sedangkan saat air laut pasang di malam hari, area pantai akan terendam dengan air. Pada area pantai, kita bisa menemukan beberapa jenis flora seperti tanaman bakau, lamun, kelapa, ketapang, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis fauna yang bisa ditemukan di area ini misalnya kepiting, kelomang, bintang laut, bulu babi, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan area yang berada pada kedalaman kurang dari 200 meter, sehingga cahaya matahari masih bisa tembus. Terumbu karang terbentuk dari sekumpulan hewan dari filum Cnidaria dan kelas Anthozoa yang bersimbiosis dengan alga Zooxanthellae. Ekosistem ini memiliki banyak keanekaragaman hayati dan umumnya berada tidak jauh dari pantai. Jenis flora yang bisa ditemukan di kawasan terumbu karang adalah lamun, bakau, selada laut atau Ulva sp, dan anggur laut atau Caulerpa sp. Sedangkan jenis fauna yang menghuni ekosistem ini adalah anemon, ikan badut, bulu babi, penyu, lobster, dan masih banyak lagi.